Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Fisiologi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi blok 2.2 kardiorespirasi. Nah, sebelum kita nobar video ini, kita mau bagi-bagi bonus nilai dulu nih. Nah, kira-kira dari kalian siapa nih yang bisa nyebutin siapa Mas Arfologi yang nggak ada di sini? Nah, buat kalian yang mau jawab bisa langsung raise hand aja ya. Kami tunggu. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Lab Fisiologi. Nah, pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum tentang pengukuran VO2 max. Nah, pengukuran VO2 max yang akan kita lakukan akan memiliki dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah menggunakan bangku Astran dan yang kedua adalah menggunakan ergocycle. Nah, yang pertama itu step test menggunakan bangku Astran, di mana alat-alat dan bahannya itu ada metronom, lalu juga ada auskultatoir, lalu juga ada stopwatch, dan juga ya, tentunya yang pasti harus digunakan adalah bangku Astran itu sendiri, di mana ada dua ukuran. Untuk yang pria itu 40 cm tingginya, sedangkan untuk yang wanita tingginya itu adalah 33 cm. Nah, betul banget. Untuk metronom pada step test menggunakan bangku Astran, metronom harus disetting ke 90 kali per menit. Nah, bagaimana cara menyeting atau mengatur metronom? Yaitu dengan cara menggeser, menaikkan dan menurunkan logam yang ada di tengah bandul seperti ini ke angka 90. Nah, angkanya ada di backgroundnya dari metronom ini seperti itu. Nah, kita setting ke 90 sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum step test dengan menggunakan bangku Astran. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur tinggi dan berat badan, mencatat umur, dan mengukur denyut nadi serta tekanan darah dari masing-masing probandus yang ingin melakukan pengukuran VO2 max. Kemudian kita setting metronom ke 90 kali per menit. Kemudian kita siapkan stopwatch yang nantinya akan kita setting ke 5 menit. Kemudian setelah itu baru probandus akan melaksanakan naik turun bangku Astran sesuai dengan irama dari metronom selama 5 menit. Cukup. Kemudian setelah itu kita akan ukur heart rate setelah melakukan step test selama 5 menit. Di arteri radialis, kemudian kita catat, kemudian kita juga melakukan pengukuran secara auskultoir di ictus cordis, sama juga untuk menghitung heart rate. Kemudian hasil dari heart rate dan data-data yang kita catat sebelum memulai akan kita masukkan ke dalam normogram setelah ini. Selanjutnya, data-data yang sudah kita dapatkan pada saat percobaan praktikum tadi akan kita plotting ke sebuah grafik normogram. Nah, untuk grafik normogram ini sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian pulse rate ataupun frekuensi dari denyut nadi, lalu juga ada max VO2 atau volume dari oksigennya. Lalu di sini ada bagian khusus untuk step test, di mana di sini menggunakan berat kilogram ya. Di sini juga dibagi, ada bagian wanita di bagian kirinya, lalu ada bagian pria yang lebih panjang di sini. Lalu juga untuk yang workload ini dipakainya untuk ergocycle, di mana di sini juga dibagi menjadi dua, ada bagian wanita bagian kirinya, lalu juga ada bagian pria bagian kanan. Begitu juga dengan pulse rate itu dibagi dua, ada bagian pria di bagian paling kiri, lalu juga ada bagian wanita bagian kanan sini ya. Nah, untuk penggunaannya itu bagaimana? Jadi untuk yang pertama akan kami contohkan untuk yang step test. Berdasarkan percobaan praktikum tadi, setelah perlakuan step test dengan
BPM-nya itu tadi 90, naik turun terus menerus, itu kan akan dicek nadinya. Nah, setelah dilihat nadinya, ternyata nadinya itu ada di 150 untuk yang laki-laki. Maka kita plot di 150 ini. Ya. Lalu juga sebelum melakukan percobaan sudah kita dapatkan, sudah diukur juga berat badannya. Lalu kita dapatkan bahwa berat badan dari probandus laki-laki itu 70 kg. Maka kita plotting juga. Setelah itu, maka dapat kita tarik garis dari 70 kg ini ke 150. Nah, lebih seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat ya, bahwa di bagian VOT ini terdapat sebuah titik temu di 3,2 ini. Nah, titik temu ini yang nanti akan kita gunakan. Selain itu, saya juga akan mencontohkan untuk probandus wanita, di mana untuk probandus wanita dapat kita lihat berat badannya di bagian kiri ini yang lebih pendek. Nah, untuk probandus wanitanya tadi itu 60 kg. Kita tarik garis dulu dari 60 kg ke arah yang laki-laki ya. Seperti ini, ke arah 60 kg. Nah, lalu untuk pulse rate-nya tadi juga sudah diukur setelah praktikumnya, itu didapatkan bernilai 152, berarti ada di sini. Nah, dari kedua titik tersebut, maka harus kita tarik garis. Seperti ini. Sebentar. Nah, di sini juga akan kita dapatkan titik temunya di sini. Nah, ini kan sekitar 2,4 dan juga 2,6 ya. Maka kurang lebih di tengah-tengahnya itu di 2,5. Nah, angka-angka tersebut itu akan kita masukkan ke dalam rumus yang mana akan dikoreksi, yaitu dengan pengkoreksian dengan umur. Nah, setelah dikalikan akan kita kalikan lagi dengan 1000 sehingga satuannya akan terkonversi yang awalnya liter menjadi mililiter, karena di sini itu awalnya liter. Nah, setelah kita kalikan dengan 1000 akan kita bagi dengan berat badan, sehingga pada akhirnya itu satuannya akan menjadi mililiter per kilogram berat badan per menit gitu. Nah, selanjutnya setelah tadi kita nyobain buat step test dengan bangku Astran, selanjutnya ada apa, Mas? Nah, selanjutnya kita praktikum VO2 max dengan ergo cycle. Nah, kira-kira apa aja sih yang dibutuhin di praktikum ergo cycle? Di ergo cycle itu tentunya harus ada sepedanya dong. Sepeda yang mana ini udah khusus banget. Dipakainya dengan sepeda ini kita bisa menentukan bebannya, dan juga bisa dengan pembebanan itu kita bisa menghitung si VO2 max-nya itu Berapa gitu. Ya. Nah, selain sepeda kita juga butuh yang namanya oximeter. Nah, oximeter di sini digunakan untuk mengukur heart rate atau denyut jantung sebelum dan setelah kita melaksanakan praktikum ergo cycle itu sendiri. berarti langsung capcus saja. Nah, langsung aja kita ke praktikum ergo cycle. Nah, praktikum pengukuran VO2 max yang selanjutnya menggunakan ergo cycle. Nah, pertama, seperti pada bangku Astran, kita harus mencatat beberapa data dari probandus. Yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian usia, kemudian tinggi badan, berat badan, denyut jantung di awal sebelum melaksanakan praktikum, dan tekanan darah. Kemudian setelah itu, probandus disuruh untuk melakukan pemanasan selama 5 menit dengan mengayuh ergo cycle dengan santai dan statis. Nah, seperti ini. Kemudian setelah 5 menit kita mulai menambahkan beban 50 watt untuk 1 menit selama 6 menit. Nah, nanti apabila pada menit ke-6 probandus heart rate atau denyut jantungnya masih kurang dari 125, maka ditambah lagi 3 menit atau 3 kali penambahan beban.
kita tambahkan 50 selama 1 menit. Setelah 1 menit kita tambahkan lagi menjadi 100. Kemudian setelah 1 menit kita tambahkan lagi menjadi 150. Setelah 1 menit kita tambahkan lagi menjadi 200 watt untuk bebannya atau loadnya. Kemudian kita tambah lagi di 100 lagi. Setelah 50 lagi setelah 1 menit menjadi 250 watt. Kemudian kita tambah lagi menjadi 300 di menit ke-6. Setelah 6 menit cukup. Setelah 6 menit kita ukur heart rate atau denyut jantung probandus ketika sudah melaksanakan ergo cycle. Apabila sudah melebihi 125, catat, kemudian nanti masukkan atau plotkan di normogram. Apabila belum mencapai 125, maka tambah 3 menit lagi dengan menambahkan beban 50 di masing-masing menitnya. Nah, selanjutnya kita akan plotting data-data yang sudah kita dapatkan dari percobaan praktikum untuk yang ergo cycle ya. Nah, di sini sama sebenarnya untuk diagram normogramnya. Sedangkan yang di sini kita jadi patokan itu adalah grafik bagian paling kanan sini ya. Nah, untuk yang pertama masih mirip. Kita masih ngelihat juga pulse rate-nya. Untuk tadi probandusnya itu laki-laki ya. Dengan pulse rate terakhirnya itu adalah 142. Jadi kita buat plot titik di sini 142. Nah, setelah itu untuk workload terakhir atau beban kerjanya yang paling akhir itu tadi di 600, di mana di 600 ini si probandus itu sudah tidak sanggup lagi ya. Nah, dari 600 ini dibuat sebuah titik, lalu ditarik garis ke grafik yang satunya lagi di sebelahnya di sini. Nah, baru setelah itu kita tarik garis antara dua titik plot ini, sehingga akan dibentuk sebuah titik temu di max VO2 ini. Nah, ini kurang lebih sekitar 2,55 ya, kurang lebih, atau 2,5, hampir ke 2,6. Nah, setelah itu masih mirip dengan step test tadi, di mana hasil dari VO2 max ini akan kita kalikan dengan faktor koreksi umur, lalu juga dengan dikali 1000, lalu dibagi dengan kilogram berat badan, sehingga satuannya akan menjadi mililiter per kilogram berat badan per menit. Nah, kedua data tersebut, baik yang dari step test maupun dari workload, itu dia akan dimasukkan ke dalam tabel-tabelnya sendiri, di mana dari tabel-tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bagaimana kondisi dari VO2 max dari probandus tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum spirometri pada blok 2.2 kardiorespirasi. Oke, jadi pada praktikum kali ini kita akan menggunakan beberapa alat, diantaranya ada MER-AV, lalu ada Spiro Analyzer, lalu juga ada nose clip, lalu untuk bahannya ada kapas dan juga ada alkohol yang fungsinya untuk membersihkan dari mouthpiece Spiro Analyzer. Sebelum kita memulai pengukuran dengan menggunakan MER-AV, kita harus mengetahui data-data dari probandus yang akan kita ukur terlebih dahulu. Nah, diantaranya itu ada umur dari probandus, lalu ada jenis kelamin, ada tinggi badan, dan juga ada berat badan. Di sini kita telah mendapat data-data dari probandus. Selanjutnya, setelah kita mendapati data-data dari probandus, langkah selanjutnya adalah menuju ke nomogram. Nah, dari data-data tersebut, kita tarik garis. Dari data tersebut, untuk umur probandusnya adalah 20, maka di titik yang sebelah sini. Lalu untuk tinggi badan dari probandus adalah 170 cm di sini. Maka dari sini dan sini kita tarik garis. Lalu titik tengahnya ada di sekitar 4.400.
untuk kapasitas vital paru-parunya, estimasi atau predicted. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari predicted vital capacity, langkah selanjutnya adalah kita mengukur dengan menggunakan MeraIV yang tadi yang telah dijelaskan. Ya, oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang pertama, yaitu ada MeraIV. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran dengan menggunakan MeraIV, kita harus mengetahui data dari probandus terlebih dahulu. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada di alat MeraIV. Yang pertama ada kertas spirometri, lalu yang kedua ada jarum, yang ketiga ada pengatur waktu, yang keempat ada push button, lalu ada lubang untuk peniup, dan di belakang sini ada sebuah balon yang mana jika probandus meniup dari sini, balon akan mengembang dan jarum akan membuat sebuah grafik di kertas spirometri, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk langkah kerjanya, yang pertama kita harus memasang kertas pencatat di tempat yang telah disediakan. Lalu atur posisi dari jarum yang ada di sini di 0,2 liter karena itu merupakan sebuah titik standar untuk MeraIV. Lalu yang ketiga, posisi probandus harus sejajar dengan lubang peniup, jadi tidak boleh bungkuk seperti itu. Nah, untuk alat MeraIV ini sendiri dapat mengukur dari vital capacity pasien, probandus, lalu ada untuk mengukur force vital capacity dan juga force expiratory volume dari probandus. Yang pertama-tama, jika kita ingin mengukur vital capacity, maka pena pencatat diletakkan di sebelah kanan, di pinggir kanan dari kertas. Lalu kemudian probandus melakukan inspirasi maksimum dan ekspirasi maksimum pada mouthpiece yang ada di sebelah sini yang telah disediakan, dan langkah tersebut diulang sebanyak 3 kali. Ketika probandus melakukan pernapasan inspirasi maupun ekspirasi, maka balon tersebut akan mengembang dan akan membuat sebuah grafik di kertasnya, seperti itu. Selanjutnya, jika ingin mengukur dari force vital capacity, maka pena digeser sedikit ke tempat yang bagian masih kosong di kertasnya. Lalu lakukan seperti cara yang tadi yang vital capacity. Bedanya, kalau untuk force vital capacity, maka ekspirasinya harus kuat, cepat, dan tuntas. Nah, langkah tersebut juga diulang sebanyak 3 kali. Lanjut untuk mengukur force expiratory volume, yang pertama-tama manual timer ini diputar sehingga ujung pena pencatat berada tepat pada detik 0 dan volumenya 0,2 liter. Lalu ambil inspirasi maksimum bersamaan dengan penghebusan nafas secara kuat, cepat, dan tuntas. Maka tombol push button yang ini ditekan sehingga kertas bergerak dan mencatat sebuah kurva di kertas spirometri. Maka hasilnya akan berbentuk kurva yang melengkung dan dilakukan pembacaan. Untuk puncak kurva itu adalah nilai dari FEV. Lalu untuk perpotongan kurva dengan garis 1 detik adalah FEV 1 dan FEV 2, FEV 3 seterusnya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapat angka-angka yang telah diukur dengan menggunakan MeraIV, kita mendapati untuk estimated vital capacity-nya adalah 4.400 ml atau 4,4 liter. Lalu untuk vital capacity VC yaitu 3.700 ml atau 3,7 liter. Lalu untuk persen VC-nya adalah 3.700 dibagi dengan 4.400 sekitar 84%. Lalu untuk FVC force vital capacity-nya adalah 4.000 ml atau 4 liter. Lalu untuk rasio dari FVC atau FVCR adalah 4.000 dibagi dengan 4.400 dikali 100 yaitu sekitar 90%. Lalu untuk FEV atau force expiratory volume sekitar 3,5 liter, 3.500 ml, dan untuk FEV dibagi FVC yaitu 3.500 dibagi dengan 4.000 yaitu sekitar 87,5%, seperti itu. Nah, dari hasil yang telah kita dapatkan ini, di sini ada sebuah diagram dan kita pindahkan hasil yang ada di sini di tabel ini ke diagram. Bisa kita lihat di sini ada FEV per FVC, yang mana adalah ini volume ratio FEV per FVC yaitu 87,5. Berarti lebih dari 70%. Maka kita arsir daerah di atas 70%. Sini kita arsir. Lalu kita bisa lihat di bawah ini adalah persen dari FVC. Nah, bisa kita lihat di sini persen dari FVC-nya adalah 90%, yang mana lebih dari 80. Maka kita arsir daerah di atas 80.
Maka dari grafik ini didapatkan bahwa daerah arsiran ada di atas 70 dan di atas 80 yang mana hasil tersebut adalah normal. Praktikum yang kedua adalah praktikum spiroanalyzer. Nah, di sini kita butuh beberapa bahan dan alat. Yang pertama bahannya ada alkohol dan kapas untuk membersihkan alatnya. Kemudian alatnya ada nose clip, lalu ada mouthpiece. Kemudian ini ada alat spiroanalyzernya, dan yang selanjutnya ada handscoon. Jadi cara kerjanya pertama-tama nyalakan terlebih dahulu alat spiroanalyzernya. Nah, ketika sudah nyala, dimasukkan data pasien. Yang pertama ada ID pasien, dimasukkan. Kemudian yang kedua ada suhu ruangan. Yang ketiga ada usia pasien. Dan yang keempat ada tinggi badan pasien, lalu berat badan pasien, lalu jenis kelamin pasien, dan yang terakhir ras pasien. Setelah isi, lalu kita mulai pemeriksaannya. Yang pertama ada pemeriksaan vital capacity, di klik nomor 6. Lalu pencet FN, kemudian pilih opsi nomor 6, yaitu vital capacity. Lalu mulai pemeriksaannya dengan memencet enter. Sebelumnya bersihkan dulu mouthpiece dan nose clip. Kemudian saat akan melakukan pemeriksaan, pasien diminta untuk menutup hidung dengan nose clip terlebih dahulu. Silahkan dipakai, Pak. Kemudian pencet enter dan pasien mulai bernafas. Dalam pengukuran ini, pernafasan yang dilakukan adalah pernafasan biasa untuk mengukur volume tidal dan pernafasan inspirasi dan ekspirasi maksimum untuk mengukur vital capacity. Silakan mulai bernafas biasa, Pak. Setelah itu pencet stop. Dan data akan keluar di nomor 1. Lalu ulangi pemeriksaan sebanyak 3 kali. Setelah itu, pemeriksaan dilakukan sebanyak 3 kali, lanjut ke step berikutnya, yaitu pengukuran FVC atau Forced Vital Capacity.
Caranya sama, ketika mau melakukan pemeriksaan, pencatatan terlebih dahulu dan pasien mulai bernafas. Kali ini pernafasan yang diukur adalah pernafasan maksimal secara cepat, dangkal, dan maksimal. Silakan, Pak. Setelah itu klik stop. Data akan keluar, kemudian lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah mengukur MPV. MPV ini nanti pasien disuruh bernafas secara cepat dan dangkal selama 12 detik. Nanti nafasnya cepat ya Pak, selama 12 detik. Setelah itu pencet stop. Dan pemeriksaan ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah selesai, nanti klik print untuk melihat hasil dari pemeriksaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan naik delman. Keliling-keliling Surakarta. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.